Puji Tuhan teman-teman, shalom buat kita semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat bersama, ini adalah merupakan akhir perjalanan dari pendakwah Ustadz Agustan. Kita tahu bersama bahwa ia menderita sakit penyakit setelah melakukan sebuah kesalahan, yaitu menantang kematiannya dan menantang Tuhan sendiri. Nah, di dalam video ini Ustadz Agustan sudah berjanji bahkan ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta maaf kepada umat muslim atas perbuatannya yang telah menodai kehidupan keberagaman di Indonesia. Seharusnya minta maaf juga kepada umat Kristen karena apa yang dilakukan oleh Ustadz Augustan ini adalah menodai keyakinan dan kepercayaan agama Kristen dengan mengintut Alkitab. Tapi okelah teman-teman. Nah, kita melihat juga video Ustadz Augustan ini sangat pucat sekali dan sangat lesu sekali. Tetapi kita berdoa semoga dia sehat dan dia sadar dan mengakui kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung aja simak apa yang dikatakan oleh Ustadz Agustan dalam video ini. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul Permohonan Maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka. Nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya. Karena itu kan dilarang. Ya. So, saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya saya cabut ya. Dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah bahwa itu nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa ragi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Kok Agus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh. Ya. Saya mendengarkan dari kajian Sirah Nabawi itu ya. Kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya. Ya, saya harusnya ketika
sudah diberikan apa namanya, hidayah mu'alaf ini seharusnya saya tidak membawa apa ya, sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya, seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah, ya ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit BPD ya, borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Cuma sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Saya mengakui itu sebuah kesalahan, oleh karena itu, karena saya tidak linier ya, sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh saya kepada saya ya. Tapi saya masih membawa sampah, oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan, dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah apa namanya, membuat konsep yang berbeda ya. Sudah enggak, mungkin saya udah enggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah. Seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi, sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya, dan teguran Allah lah. Saya harus juga menerima ini. Ya, baik teman-teman, itulah merupakan cuplikan video singkatnya bagi kita, dan apa yang kita lihat itu merupakan pengakuan Ustadz Augustan sendiri. Dia telah berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yaitu mengambil Alkitab atau menodai kepercayaan agama lain. Dan Ustadz Augustan juga sudah berjanji bahwa akan mengalihkan kegiatannya bukan lagi media sosial, tapi mungkin lebih ke pelayanan seperti itu, teman. Ia juga meminta maaf kepada umat muslim. Seharusnya meminta maaf kepada umat Kristen, karena apa yang dilakukannya adalah menodai keyakinan dan kepercayaan umat Kristen. Tetapi dia minta maaf kepada umat muslim karena apa? Perbuatannya memang mewakili umat muslim semua. Apa yang dilakukannya adalah atas nama muslim. Jadi sehingga dia bisa minta maaf. Oke teman-teman, itu video singkatnya bagi kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom.